Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Senin 18 Agustus 2025. Adapun firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporsiaon di bagasan rohamuna. Gabehot hamu marurat jala marujahan di bagasan roha na holong. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan adapun yang menjadi topik renungan kita adalah berakar dan berdasar di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan berakar dan berdasar dalam firman Tuhan ini? Adapun yang dimaksud berakar dan berdasar adalah dalam istilah berakar kita berbicara tentang kehidupan, sedangkan di dalam istilah berdasar kita berbicara tentang aktivitas yang kita bangun untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Dalam kehidupan kita sebagai pribadi, hidup baru kita sebagai orang percaya merupakan pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi apakah kita kemudian akan giat membaca Alkitab, atau apakah kita akan giat berdoa kepada Tuhan? Itu merupakan pilihan dan tanggung jawab kita. Ketika kita memutuskan untuk membangun kehidupan kita dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup yang kita miliki itu akan makin bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus sendiri dalam pengajarannya pernah pula memakai analogi tanaman untuk menjelaskan bagaimana bentuk hubungan kita dengan Dia. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dalam kalimat tersebut, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai pohon anggur utama, dan kita orang percaya adalah ranting-ranting yang hidupnya bergantung pada pohon anggur tersebut. Ini adalah suatu analogi yang menggambarkan tentang betapa eratnya dan dekatnya hubungan kita dengan Yesus Kristus. Tanpa Kristus, kita tidak akan dapat hidup. Bagaimana mungkin sebuah cabang dapat hidup apabila ia dipotong dari pohon utamanya? Apabila ada orang Kristen yang hidupnya dapat terlepas dari Yesus, maka dapat dipastikan bahwa orang itu memang bukan bagian dari Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikian pula halnya sebuah gereja
dapat saja memiliki sangat banyak kegiatan atau aktivitas yang rohani, namun belum tentu gereja tersebut berakar di dalam Yesus. Sebuah gereja yang meninggalkan firman Tuhan dan pengajaran yang bertanggung jawab atas firman Tuhan tersebut pada dasarnya bukanlah gereja yang berakar di dalam Yesus. Atau sebaliknya, dapat saja seseorang membaca dan mempelajari firman Tuhan serta setia mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang benar dan bertanggung jawab. Namun apabila ia tidak melakukan kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekalipun ia dikatakan berakar di dalam Yesus, namun hidupnya kurang dibangun di atas dasar kepercayaannya itu. Oleh karena itu, berakar dan berdasar ini merupakan satu kesatuan. Kita harus memperhatikan kedua-duanya. Pengetahuan kita tentang Yesus Kristus harus diwujudkan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, aktivitas kehidupan kita sehari-hari harus didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Inilah pengertian yang mendasar dari istilah berakar dan berdasar di dalam Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga melalui firman Tuhan ini kita menjadi sadar bahwa menjadi orang Kristen itu bukan sekedar menjalani kehidupan agamawi atau menjalani ritual-ritual agama saja. Menjadi orang Kristen itu pertama-tama sekali adalah mengenai kehidupan kita yang terikat dan bersumber pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Seseorang dapat saja mengaku Kristen, tetapi ketika mereka meninggalkan firman Tuhan atau sumber utama untuk mengenal pribadi Yesus Kristus, maka orang itu belum mengerti kekristenan yang sesungguhnya. Ia hanya sekedar menjalani ritual agama Kristen saja, namun bukan disebut sebagai bagian dari kekristenan. Kekristenan berakar dan berdasar di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu boleh berakar dan berdasar dalam iman dan kegiatan kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya, orang yang Engkau sudah tebus dengan cuma-cuma, supaya kami boleh berbuah dan boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan gereja-Mu HKBP Resort Surabaya, dan juga secara khusus jemaat-Mu Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan juga dalam cita-cita mereka pribadi lepas pribadi. Ampuni kami atas dosa dan kekurangan kami. Doa ini kami sampaikan dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.